ada yang lisan, tapi ada yang paling dahsyat yang tak bisa didengar oleh malaikat, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia zikir yang tak putus di dalam hati. Doakan supaya yang ceramah ini, yang ngomong ini, zikirnya tak putus. Bercakap ni mudah, tapi berzikir ni macam meniti pematang tanah liat di tengah sawah. Ini padi, ini padi. Antara kebun padi ini di tengah ni ada tanah liat, tempat orang meniti, namanya pematang. Itu waktu memikul padi itu kan licin itu. Kadang-kadang terpeleset jatuh, naik balik. Kadang-kadang terpeleset jatuh, naik balik. Begitulah berzikir nih. Terpeleset. Itu makanya kita semuanya ada zikirnya. Menengok muka di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Menengok makanan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa atasamtu billah, la haula wala quwata illa billah. Saya Pak Ustaz sudah banyaklah dengar pengajian. Ustaz ini mengatakan zikir yang paling bagus, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ustaz ini mengatakan zikir yang paling bagus, la ilaha illallah. Habib ini mengatakan zikir yang paling bagus, solawat, solawat, solawat. Terus mana yang kau amalkan? Itulah Pak Ustaz, satu pun belum. Subhanallah bagus, alhamdulillah bagus, Allahu akbar bagus, la ilaha illallah bagus, la haula wala quwata illa billah bagus, astaghfirullah bagus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bagus. Amalkan mana yang paling cocok, rasa tenang, teruskan. Kalau Ustaz sendiri di antara zikir-zikir yang banyak ini mana yang Ustaz amalkan? Kata guru saya, namanya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali Abdul Somad, kau ku kasih amalan 3. Yang pertama istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Habis istighfar selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Berapa Pak Ustaz? Mulai dulu 100. Setelah 100, 200, naik 300, naik 1000, sampai akhirnya kita tenggelam dalam zikir itu, terasa nikmatnya, terasa manisnya. Kalau tak dicoba tidak tahu. Bertamu kita ke rumah orang, dikasihnya kita minum kopi, dituangkannya kopi, kopinya sama, airnya sama, gelasnya sama, ceretnya sama, dituang di menit yang sama. Kopinya mampir ke bibir dia, ke bibir kita juga. Dia minum, kita minum. Kita seruput, dia pun seruput. Begitu masuk ke mulut, dia senyum, kita kecut. Kenapa beda? Karena dia sudah merasakan manisnya. Tapi saya sampai sehari ini belum lagi bisa merasakan manisnya. Saya pernah disuguhkan kopi yang sudah menang lomba musabaqah kopi internasional di kantor gubernur Jawa Barat. Ustaz Abdul Somad, ahlan, ahlan, ahlan. Kata Kang Aher di peluknya saya, alhamdulillah, silakan duduk. Ustaz, ini bijinya pilihan. Di antara semua biji kopi dipilih, ditanam di tanah pilihan, tanah Jawa Barat yang paling subur di atas bukit. Diukur berapa temperatur udaranya, ditanam. Setelah dia tumbuh, ditunggu matang, ini bijinya, diadakan lomba musabaqah kopi sedunia. Inilah nomor 1. Saya pun penasaran. Boleh saya coba Kang? Sudah kami siapkan. Boleh dibungkus? Nanti kata dia. Wah, diaduknya lah. Saya bilang tak pakai gula Kang. Kalau minum kopi pakai gula, itu bukan minum kopi, itu minum air gula pakai kopi. Oh, begitu ternyata dia. Dibuatkannya komposisinya sama, sama dia dengan saya. Diajarkannya pula saya. Ustaz letakkan ke dekat bibir, habis itu nikmati dikit, jangan langsung telan Pak Ustaz. Biarkan dia merasuk ke untuk apa-apalah kata dia kan. Nah, habis itu kemana Kang? Habis itu baru Ustaz telan. Habis itu dia pun senyum. Luar biasa Ustaz. Habis itu ditanyain saya, macam mana? Pahit gue bilang.
Di antara ustaz-ustaz yang penikmat kopi itu Ustaz Hanan Attaqi. Nah, itu juga penikmat kopi. Tahu dia begitu minum, tahu dia ini robusta, ini arabica, ini torabika, ini entah apa-apa, entah. Kita tahunya bika aja yang tahu. Wah, tahu dia semua. Ini pasti dari Aceh nih Pak Ustaz. Ini dari Papua, ini tahu dia semua. Begitulah. Untuk merasakan manis nikmatnya kopi aja begitu. Ada lagi senior saya di Maroko. Setiap dia datang ke PPI, saya tinggal di PPI waktu itu, Persatuan Pelajar Indonesia. Mat, buatkan saya kopi. Ya Pak, lagi merasakan manisnya zikir. Makanya kalau ada orang bingung nengok orang berzikir tak berhenti-berhenti, apa kata dia? Ku tengok macam gila dia. Dia gila bersama Allah Subhanahu wa taala. Berzikir karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini berzikir bukan main lagi, berzikir Allah SWT. Rupanya kamera hidup untuk konten. Begitu agak 5 menit tengok udah berapa like. Zikirnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum berzikir itu, berzikir bukan karena mau kebal, berzikir bukan karena mau berjalan di atas air, berzikir bukan karena mau dapat wangsit, berzikir hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sering kita sebut, apa yang sering kita ingat, apa yang sering kita zikirkan, itulah yang akan datang nanti waktu kita mau sakaratul maut. Makanya kita banyak zikir supaya mudah. La ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa orang berzikir itu kepalanya bergoyang Pak Ustadz? Kau tadi berzikir, ku tengok kepala kau goyang. Ya, kenapa kau goyang? Ku tengok yang kanan bergoyang, kiri goyang, aku goyang pula. Itu bukan asal goyang. Itu ada metode caranya. Cara itu bahasa Arabnya thariqah. Kebetulan nama imamnya Imam Bahauddin Naqsyabandi, maka disebut dengan thariqah Naqsyabandiyah. Ditarik dari bawah, la ke atas, la ilah, baru ke kanan, la ilaha, baru dipukulkan ke jantung, illallah, la ilaha illallah. Tapi saya belum mengambil baiatnya Pak Ustaz. Tak usah goyang, selalu aja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa. Kenapa zikir itu mesti kuat? Kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, zikir itu kuat, bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, supaya telinga mendengar, masuk ke otak, masuk ke jantung, masuk ke sumsum. Itulah maka zikir itu kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya meruqyah orang yang kerasukan jin itu memang zikir kuat. Mana ada orang meruqyah la ilaha illallah. Kata jin, kau serius apa tidak nih? Kalau kau serius aku cabut gitu. Mana pernah ada orang meruqyah baca ayat kursinya slow. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu imam tarawih. Kalau meruqyah mana pula begitu bacanya? Ke telinga sebelah kanan tuh bantaikan ke jantungnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ustaz rupanya pernah meruqyah, pernah. Tapi Ustaz tak pernah belajar ruqyah. Saya dewan juri musabaqah tilawatil Quran MTQ di Kabupaten Indragiri Hulu. Bangun pagi-pagi mau sarapan, datang dewan juri manggil saya, Ustaz Somad sini. Ada apa Pak? Ini Qori'ah kerasukan setan. Mau lari kita tak enak. Masa LCMA lari dari kenyataan? Mau selesai sudah. Bacakan Ustaz. Saya bacakanlah kuat-kuat. Ingat saya pesan si Abdullah Syaroni, bacakan kuat-kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sehat dia, sadar. Entah jinnya lari, entah dia terkejut, wallahu alam. Artinya, tapi dalam Quran disebutkan pelan. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Itu maka sebagian masjid zikirnya kuat. Subhanallah, 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 subhanallah. Sebagian tak bersuara.
Tapi jelas ayatnya, wazkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti memberi 3 jawaban. Nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Jawaban yang pertama, ayat itu turun setelah tentang ayat baca Quran. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun.